Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah putra manusia itu menurut pendapat orang?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu aku akan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Para saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan Rasul Petrus dan Paulus, dua rasul besar yang memiliki karakter berbeda, hidup di dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Petrus itu hidup dan berjalan bersama Yesus, tapi Paulus itu bukan orang yang secara langsung sehari-hari hidup dan berada bersama Yesus. Tapi ada satu hal yang mempersatukan mereka, yaitu keterbukaan hati dalam pelayanan kepada kerajaan Allah, walaupun di waktu yang berbeda, dengan latar belakang berbeda. Apalagi masing-masing punya sejarah yang unik. Yang paling unik itu Paulus didahului dengan menjadi seorang preman dan penjahat, lalu dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Jadi kalau kita dengar dalam bacaan kedua, bagaimana dia mengakui diri sebagai orang yang kemudian didampingi dan disertai oleh Allah untuk menjadi alat di tangan Allah mewartakan Injil. Tentu ada banyak keistimewaan dan ada banyak keutamaan yang dapat kita maknai dari kedua rasul ini untuk kita, khususnya dalam konteks sebagai orang-orang yang dipanggil dan diutus secara khusus. Namun pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk memaknai yang ini. Kita dipanggil dan diutus untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Hal ini terkait dengan ketika Yesus memberikan sebuah jawaban yang sesuai dengan apa yang Yesus harapkan, dan Petrus memberikan jawaban itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yesus, Yesus langsung bilang, "Berbahagialah engkau." Jadi ketika Tuhan bahagia karena kita menyenangkan hati Tuhan, maka kebahagiaan itu Tuhan kembalikan kepada kita. Hidup untuk menyenangkan Tuhan. Sebaliknya, Herodes dalam bacaan pertama tampil sebagai pribadi yang hidup untuk menyenangkan manusia. Jadi ia melakukan kejahatan untuk menyenangkan orang-orang Yahudi, dan dia pikir itu sebuah kehebatan. Sampai kemudian menangkap dan memenjarakan Petrus dan para rasul. Tapi lagi-lagi apa yang terjadi di penjara menunjukkan bukti kekuatan orang yang hidup untuk menyenangkan Tuhan dan orang yang hidup menyenangkan manusia. Ternyata di penjara justru Tuhan mengirim malaikat kepada Petrus untuk membuka belenggu atau rantai yang memagut dia, sehingga kemudian dia dibebaskan. Jadi orang yang hidup untuk menyenangkan Tuhan akan selalu dibebaskan dan diselamatkan Tuhan,
dan jauh dari itu akan diberikan kebahagiaan. Tentu tidak mudah ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, berbahagialah engkau. Jadi Tuhan yang mengatakan itu kepada kita itu sesuatu yang so sweet dan istimewa. Karena kita itu hidup untuk mengejar dan mencari kebahagiaan, namun juga tidak mudah untuk menemukan kebahagiaan dengan begitu gampang. Dan untuk kita, apakah kita mampu menemukan Tuhan yang kita percaya, yang telah memanggil dan mengutus kita? Kalau kita mampu menemukan dan mengenal Tuhan itu, pasti kita bahagia, karena ini bukan Tuhan sembarang. Tapi kalau kita tidak bahagia, berarti kita belum menemukan Tuhan kita, yang membuat kita merasa terpanggil dan diutus. Sehingga sebenarnya kunci kebahagiaan orang terpanggil pada kemampuan dia menemukan Tuhan itu sebagai siapa untuk hidupnya, persis seperti yang ditemukan oleh Petrus. Kemudian dalam tugas karya dan pelayanan kita, memang paling utama itu untuk menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan senang, berarti Tuhan terpuji. Sebaliknya, kalau kita melayani untuk menyenangkan sesama, yang terjadi adalah kita dipuji, Tuhannya tidak. Seperti Herodes kan dipuji oleh orang Yahudi. Sama juga dengan kita. Kalau saya pribadi dalam tugas perutusan, saya memang paling anti untuk menjadi orang yang dibangga-banggakan dan disukai oleh umat. Karena apa? Kalau kita berkarya untuk soal like or dislike, disukai atau tidak disukai, itu mengandung bahaya. Kita akan bisa pura-pura baik, yang penting disukai umat. Tapi kita lupa apa hal yang prinsipil yang menjadi tugas karya dan pewartaan kita. Saya pernah mengatakan begini kepada satu orang yang kaya lah. Dia dekat dengan saya. Saya bilang, kamu dekat dengan saya, tapi satu hal yang pasti, jangan pernah setir saya. Bahwa kamu boleh ajak saya kemana-mana, tapi jangan sampai setir saya sebagai pastor paroki. Artinya apa? Kita punya hal-hal prinsipil yang tidak boleh kita abaikan hanya karena mau menyenangkan orang-orang tertentu. Makanya kita kalau dalam karya perutusan, istilah kompromi itu sebenarnya tidak berlaku. Karena menegakkan kerajaan Allah itu jauh lebih penting dan utama. Dan mewartakan Injil itu jauh lebih penting dan utama. Saya sendiri dalam hidup tuh kalau orang itu kalau saya rasa dekat dan dia tidak ikut misa, itu saya paling anti. Apalagi kalau sampai tidak ikut misa hanya karena alasan pekerjaan. Itu kan sama dengan menodai dan mengkhianati misa, atau mengkhianati kita yang diutus karena kita diutus untuk merayakan misa. Kalau sampai orang demi kerja, dia memilih kerja dan tidak misa, dan misanya bukan jam kerja, untuk saya itu sangat menyakitkan. Tapi paling penting untuk kita, para suster, orang-orang yang diutus, ada hal-hal prinsipil yang memang perlu kita lakukan, walaupun itu kemudian membuat kita tidak disukai oleh orang. Tidak penting kita melayani untuk disukai manusia. Yang paling penting kita melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kebahagiaan akan diberikan Tuhan kepada kita. Dan juga yang paling penting, roh Tuhan akan selalu bekerja di dalam diri kita, malaikat akan selalu dikirim untuk menjaga kita. Makanya di satu paroki atau di satu tempat, tidak semua orang suka dengan kehadiran kita. Pasti ada yang tidak suka. Tapi kita tetap fokus pada apa yang menjadi pekerjaan dan pelayanan kita, dan kita tetap fokus untuk berpasrah kepada Tuhan. Karena dalam kondisi terjepit sekalipun dan disakiti sekalipun karena orang tidak suka dengan kita, seperti yang dialami oleh Petrus, Tuhan selalu mengirimkan malaikat, seperti dia mengirimkan malaikat yang menjaga Petrus, yang membebaskan Petrus, yang membahagiakan Petrus ketika harus dipenjarakan karena Herodes tidak suka dengan dia. Mari kita berkarya supaya menyenangkan hati Tuhan dan tidak harus menyenangkan hati manusia. Semoga Tuhan memberkati.